Halo Budum, selamat datang di kelas KB. Dan kemarin kita udah ngeliat pre-match analysis untuk di match yang sebelah kiri atau bracket A dan bracket B. Untuk video kali ini akan membahas karena H-1 untuk bracket C dan bracket D, yang dimana untuk di sebelah kanan ya kan pertandingannya itu ada yang pertama EVOS Legends versus Echo Philippines, lalu ada Brand Esports melawan Bigetron Alpha, selanjutnya ada Slate asal Singapura yang akan berhadapan dengan tim Todak dari Malaysia, dan terakhir ada Onyx Philippines yang akan berhadapan dengan Aura Fire. Kalau bracket C itu pilihannya dari Onyx Indonesia. Kalau bracket D itu pilihan dari RSG Singapura. Dan kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sedikit ulik kira-kira gambaran seperti apa yang akan terjadi untuk di match hari yang kedua MPLI. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum tahu kalau sebenarnya sekarang di in-game Mobile Legends Bang Bang lagi ada Starlight member untuk Popol and Kupa. Dan buat teman-teman yang mungkin hero favoritnya Popol Kupa, atau mungkin teman-teman pengen beli Starlight member yang murah, terpercaya, dan prosesnya cepat, langsung aja klik link yang ada di description karena itu akan direct kalian kepada Chia Store. Yang dimana Chia Store adalah sebuah store diamond rekomendasi dari aku sendiri, yang dimana teman-teman bisa ngerasain untuk diamond murah, harga rakyat, kualitas pejabat. Sebelumnya gue langsung pengen bahas EVOS Legends terlebih dahulu. Nggak begitu banyak yang mau gue bahas karena kalau gambaran untuk EVOS Legends yang mungkin kita ambil dari Piala Presiden Esports, mereka lebih cenderung untuk bermain sedikit pick off, dan bahkan mereka lebih sering untuk bermain di dalam area-area invasi jungle dikarenakan mereka bermain tipikal hero yang cukup independen dari pick-pickannya. Kayak di sini teman-teman bisa lihat pick-pickannya kayak Gashen sama Benedetta, yang dimana ini merupakan hero individualisme yang merupakan hero damage dealer eksekutor. Jadi emang benar-benar semua nantinya dari efek CC, efek stun, dan bahkan untuk yang ngebuka bush diserahkan kepada Dreams dan juga kepada Hijume. Nah, menurut gua di sini EVOS Legends sangat kuat sekali. Ini opini gua pribadi ya. Sangat kuat sekali ketika menggunakan metode gameplay Cloud dan juga Hijumenya pakai Faramis. Jadi combo Faramis Cloud ini menurut gua pribadi sangat kuat sekali dari EVOS Legends, dengan syarat Versiknya harus bermain tipikal jungler yang tank, bukan damage dealer. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan juga karena berhadapan dengan Echo Philippines, yang dimana Echo juga Carl TZ itu sangat suka sekali untuk membawa tipikal damage dealer jungler. Kalau misalkan di match up atau diadu, itu kalau misalkan menang di early game point plus, kalau misalkan terbawa sampai late game, yang berbahaya adalah nanti gold lanernya. Kebetulan Brans nanti match up-nya ini menurut gue Benicute juga kuat banget sih kalau boleh jujur ya. Karena nggak cuma bagaimana cara dia laning phase, tapi bagaimana cara dia untuk memanfaatkan pool hero yang begitu luas. Bahkan beberapa kali Benicute itu nggak cuma bawain Marksman di gold lane. Jadi menurut gue cukup berbahaya kalau EVOS Legends nanti termakan oleh draft dari Echo Philippines. Karena Echo beberapa kali nge-counter 1-1 dengan cara Benicute-nya pakai gold laner Popheus. Gue nanti fokusnya lebih banyak kepada Echo Philippines. Jadi gue bakal sedikit bongkarnya tuh lebih banyak kan Echo ketimbang EVOS Legends. EVOS Legends menurut gue dengan historical match mereka di Piala Presiden, mereka lebih suka untuk bermain pick off. Dan gue nggak tahu kalau misalkan besok tidak bermain pick off, berarti ada sebuah gameplay yang memang disimpan oleh Zeiss dan juga EVOS Legends untuk MPLI, dan itu spesial kayaknya. Setelah tadi kita sudah membahas soal EVOS Legends, sekarang saatnya kita membawakan atau memberikan sedikit informasi tentang Echo Philippines. Hal yang paling pertama menurut gue yang harus diperhatikan adalah Yawi sebagai roamer. Karena Yawi ini hero powernya itu Chow. Dan ini teman-teman bisa lihat RSG Philippines sama Echo waktu di Grand Final aja mereka rebutan Chow. Yang dimana ini teman-teman RSG Philippines setahu itu untuk power dari Chow-nya Yawi. Dan menurut gue kalau kita ngomongin soal bagaimana pool hero yang dimiliki sama Echo Philippines, sebenarnya di sini Echo juga bisa ngebuang 2 ban loh dari EVOS Legends. Yang pertama adalah ban terhadap Fanny untuk Carl TZ, yang kedua adalah Chow ban untuk Yawi. Nah, untuk band keempat dan band kelima, menurut gue ini nih, Sanford, XP laner yang dia main powernya, main hero-nya mirip banget sama Psychots, Benedetta. Jadi nanti XP laner Echo Philippines sama EVOS Legends, Sanford dan juga Psychots, sama-sama S kebetulan dari nickname depannya, ini akan kemungkinan besar ya akan berebutan Benedetta, atau jangan-jangan Benedettanya akan ada di tangan Versik, sehingga nanti mungkin teman-teman dari Echo agak sedikit kena flex pick dari teman-teman EVOS Legends. Cuma menurut gua poin plusnya di sini dari Echo Philippines adalah mereka terkenal dengan nama gameplay Echo Express. Echo Express itu adalah sebuah gameplay yang dimana tempo permainan mereka itu akan selalu lebih cepat per menitnya.
Dan ini yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari EVOS Legends. Jangan sampai mereka termakan dengan early game yang begitu cepat dari Echo Philippines, apalagi rotasi mereka. Kalau teman-teman sadar di sini di map ya kan, dari 2 menit awal, rotasi yang dimainkan sama teman-teman Echo Philippines itu selalu sentrisnya ke arah XP laner. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama teman-teman EVOS Legends. Apakah mereka harus membantu Psychots di 2 menit awal? Karena memang rotasi dari Sanji sebagai mid laner selalu memanfaatkan untuk farming berdua ketika Turtle muncul. Sehingga pas Echo Philippines ini berempat di area Turtle, mereka emang bener-bener udah ready dengan level 4 semuanya. Lihat sama rata, Yawi level 4 abis dapetin point kill, Sanji juga level 4 udah punya Feather Airstrike. So, menurut gua di sini Echo Philippines itu selalu memanfaatkan 2 menit awal untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin. Dan bahkan Carl TZ ini juga fleksibel banget hero-nya. Dia tank jungler udah sangat suitable, sangat main banget di Philippines sana. Assassin jungler dia bisa bawa Fanny juga. Dan jangan lupakan Lancelot-nya dia juga, yang merupakan hero power dan hero yang membawa kemenangan untuk Carl TZ ketika dia berada di Brand Esports dan memenangkan M2 World Championship. Selanjutnya untuk Echo Philippines, Sanji dan Yawi ini memiliki sinergi yang sama. Mereka ini suka banget untuk main nabrak-nabrak. Dan menurut gua dengan title Echo Express, bukan hal yang mengagetkan kalau mereka itu bermain dengan super agresif. Makanya Yawi Sanji ini terkadang membawa combo-combo yang emang clear wave-nya cepat kayak gini. Contohnya Varsha, Kadita, Grok, Lilia, Grok, Selena mereka juga pernah bawa. Dan bahkan itu jadi Yawinya yang farming duluan. Mereka pakai metode 2 roamer yang mirip banget sama Onyx Philippines. Dan ini yang perlu dipertimbangkan untuk Echo, karena pool hero mereka luas, termasuk Benny Cute juga, yang nggak cuma suka banget ngebawa Melissa, tapi terkadang hero-hero ability power carry pun sempat dia bawa di beberapa kali pertandingan dari Echo. Dan untuk Echo ini mungkin ya plus minusnya ketika mereka tuh lolos di event internasional. Plusnya mereka tuh punya Carl TZ, yang dimana ya Carl TZ pernah menjadi juara dari kejuaraan dunia M Series M2. Sementara nih untuk 4 pemainnya ya, baik Sanji, Sanford, Benny Cute. Oke, mungkin gue stop di Benny Cute karena Benny Cute lumayan senior, jadi mungkin 2-3 ya. Kayak Sanji, Sanford, Yawi, ini tuh 3 pemain yang menurut gue cenderung muda. Teman-teman kalau mau tahu juga, Sanford itu umurnya 16 tahun. Jadi menurut gue dengan event internasional yang mungkin mereka belum pernah rasakan sebelumnya, ini menjadi poin plus tersendiri karena ya Echo ini baru pertama kalinya mereka ikut M4. Dan juga mungkin pertama kalinya kita akan melihat bagaimana Sanford dan kawan-kawan akan bermain di event skala Southeast Asia di MPLI. Makanya good luck untuk kedua belah tim. Dan gue memang menunggu pertandingan ini ya, Echo dan juga EVOS Legends, karena memang gue sendiri penasaran gitu loh. Kalau misalkan nanti Echo bener-bener bisa leading, menurut gua untuk counterplay ada poin plusnya di sini untuk EVOS Legends karena mereka punya Brand sekarang sebagai power marksman di late game. Jadi perlu dipertimbangkan juga buat Echo, apakah mereka ingin membawa game ini menuju ke arah late game karena cukup beresiko untuk menghadapi late gamenya EVOS Legends. Menurut gue EVOS Legends lebih diunggulkan di late game dengan syarat mereka tidak melakukan sebuah mistake yang nantinya malah menjadi keuntungan bagi Echo Philippines. Selanjutnya ada bracket C yang masih untuk match kedua, yaitu adalah Brand Esports, yang gue mungkin akan lebih banyak untuk membedah kasus untuk Brand Esports. Yang paling pertama adalah View, mid laner mesin tua. Gue bilangnya mesin tua ya, kenapa? Karena View ini teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, sempat melawan Aura dan kawan-kawan waktu di ajang SEA Games 2019. Jadi View juga waktu itu main marksman sebagai carry-nya, dan sekarang dia berpindah sebagai mid laner. Cuma yang pengen gua notes itu bukan View-nya. View-nya oke, punya pool hero lumayan luas. Dia pernah bawain Kadita mid lane, Bane mid lane dia juga pernah bawain bareng sama Ogwen. Cuma yang pengen gua notes di sini adalah Ogwen dan juga Super Marco-nya ini loh. Ini adalah 2 pemain yang menurut gua sangat bersinergi sekali. Karena apa? Karena Ogwen ini sering banget membawakan tipikal-tipikal hero yang berbeda-beda tiap matchnya. Dia sering bawa Atlas, Franco, lalu membawa Lolita, Grok juga, dan Ogwen juga sering banget untuk membawakan Chow. Tapi ada satu strat combo yang menurut gue sangat identik sekali kalau kita ngomongin soal Brand Esports, yaitu adalah Kari dari Super Marco. Yang dimana ini adalah satu sosok hero power yang dari gue pribadi juga sering banget melihat Ogwen combo sama Super Marco. Kombonya tuh apa? Chow Kari, Franco Kari. Itu adalah tipikal-tipikal hero yang menurut gua di late game sekalipun main pick off itu bener-bener bisa numbangin siapapun, termasuk Uranus dari Blacklist International yang di sini waktu matchnya ini di regular season lawan Edward ya. Dan kalau misalkan melihat power dari Brand Esports, sebenarnya fun fact dikit ya, Blacklist aja itu sebenarnya lebih ngeri kalau ketemu sama Brand Esports. Mereka yang bilang sendiri, ya kan,
di salah satu interview kalau nggak salah gue sempat baca. Dan emang brand esports ini sebenarnya adalah tipikal selalu memanfaatkan momentum teamfight mereka. Gue nggak ngerti juga sih untuk cara pastinya. Tapi yang paling sering gue tangkap adalah mereka tuh suka banget nih untuk main di area bush ini nih satu ya kan, dan di sini nih yang ada di atas. Mungkin teman-teman notice banget bush itu kan yang di atas dan bawah ya, yang ada 4 itu kan dua-dua dari masing-masing tim dan teritorial itu nggak kena magic sentry. Jadi kalau misalkan menurut gua ya, Bigetron Alpha harus menghindari yang ada di area sini nih terutama, dan yang di atas, ketimbang nantinya ketika Ogwen menggunakan Franco dan Super Marco menggunakan tipikal hero yang nantinya bakal membawakan metode pick off sampai dengan late game kayak tadi yang udah gua sempat mention, Franco dan Kari. Ini ngeri banget sebuah metode pick off-nya kalau Bigetron Alpha malah terbawa oleh gameplay yang akan dibawakan oleh Brand. Karena Brand ini adalah tim yang sangat pintar sekali untuk mencari momentum, sehingga ketika berhadapan dengan Blacklist pun di game ini teman-teman, Blacklist itu kalah karena emang momentumnya Brand pick off-nya bagus banget. Dan memang ya kalian udah bisa melihat bahwa Kari depannya ada Lolita atau depannya pakai hero pick off yang kayak Franco atau Chow atau sejenisnya kayak Grok juga yang memberikan efek slow, itu bisa menjadi senjata dari Brand Esports. Makanya menurut gua Kari dari Super Marco ini adalah sebuah ancaman juga untuk beberapa tim yang ada di MPLI. Dan untuk KLTZ, ini KLTZ sebenarnya juga mirip-mirip sama Carl TZ. Dia pool hero-nya luas, bisa main tank jungler. Tapi kalau boleh jujur ya, yang paling gua takutkan adalah ketika KLTZ nanti dapetin Lancelot. Karena Lancelotnya dia, wah itu ciamik banget serius. Dan sempat juga memberikan sebuah kejutan ketika memang ya pada saat itu kan Lancelot lagi minim banget untuk digunakan di MPL Filipina. Tiba-tiba KLTZ muncul dengan menggunakan Lancelot lagi. Dan walaupun sekarang udah mulai banyak nih Lancelot kembali lagi ke dalam Land of Dawn sebagai jungler, KLTZ ini menurut gue juga mirip-mirip gameplaynya dengan Lancelotnya Carl TZ. Jadi ya harus diperhatikan lebih lah, atau diberikan perhatian ekstra untuk jungler yang satu ini, karena dia pun masih muda. Dan Brand Esports yang ini berbeda sama Brand Esports yang waktu ada di season yang ke-9 teman-teman. Brand Esports season ke-9 itu belum se-evolve Brand Esports yang sekarang. Super Marco sekarang udah dapetin Ogwen, roamer yang emang bener-bener capable banget dan satu pemikiran. Jadi menurut gue ini cukup berbahaya, cukup bisa jadi contender kuat lah untuk di MPLI 2022. Untuk Bigetron Alpha, mereka juga punya power sebenarnya, yaitu adalah Ki. Yang menurut gue ini kunci juga sih dia. Kalau misalkan dia bermain kayak gini nih, kayak pas dia lawan Onyx Esports di playoff, yang dia ngasih pressure ke arah Kairi dan bahkan memaksakan Retribution keluar, memakan banyak sekali sumber daya skill dari teman-teman Onyx Esports sebagai lawannya. Ini bukan hal yang mustahil ketika Bigetron Alpha nantinya bisa memenangkan early game match up melawan Brand Esports. Karena menurut gue gini loh, dengan power dari Super Marco sebagai gold laner dari Brand Esports yang memang dia cenderung untuk permainan late game sentris yang lebih ke 15 menitan ke atas, bukan hal yang mustahil ketika Bigetron Alpha ingin menekan dari awal dan memberikan sebuah early pressure atau tekanan di early game agar nantinya Bigetron Alpha itu lebih mengungguli permainan awalnya, keuntungan dari segi gold. Karena memang ketika melihat pertandingan ini pun Paskinya bener-bener bisa ngebeli waktu dan banyak banget membeli waktu sampai Max-nya sendiri ini unggul satu level di atas Kairi. Itu gamenya jadi snowball banget buat Bigetron Alpha. Jadi menurut gua kunci dari Bigetron Alpha adalah mempertahankan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan snowballing. Ya teman-teman kalau misalkan bingung snowballing itu apa, snowballing itu adalah layaknya bola salju. Ya kalau misalkan bola salju yang jatuh dari atas ke bawah, itu kan semakin lama semakin besar bola saljunya. Jadi kalau bisa manfaatkan early snowball yang nantinya akan bisa mendapatkan sebuah keuntungan bagi Bigetron Alpha dan juga terutama Max sebagai jungler yang kita tahu sendiri. Untuk sekarang, jungler tugasnya ngadu Retribution. Lawannya Max, Kyle TZ. Dan gue berharap Max di sini menangin semua objektif Retribution karena itu adalah salah satu cara Bigetron Alpha untuk memenangkan pertandingan melawan Brand Esports, yaitu adalah memenangkan bagaimana Retribution Contest melawan satu sosok jungler yang memang ini cenderung bisa dibilang masih sangat amat muda dan mechanical play-nya juga masih sangat amat di atas rata-rata untuk di Filipina sana. Makanya menurut gua antara early snowball atau memang ya kayak gini, kayak junglernya yang lebih diunggulkan di awal game dapetin early advantage, jadi benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan objektif dan bisa mendapatkan uang sharing gold yang lebih banyak dari turtle atau turret. Sehingga nantinya teman-teman dari Bigetron Alpha memanfaatkan
early phase mereka untuk menekan brand esports. Kira-kira gambarannya seperti itu kalau misalkan Bigetron Alpha menangin early game. Kalau kebalikannya, wah itu Kari Super Marco atau Melissa Super Marco sih ngeri-ngeri sedep sih kalau misalkan mid game aja udah menang. Selanjutnya ada Slate melawan Todak, yang mungkin teman-teman taunya kalau Slate ini nickname-nya tuh terkenal kayak dulu tuh EVOS SG atau Avium, whatever it is. Slate di sini memiliki power ganking pick off yang luar biasa. Mereka sempat bawa ini Chow di area XP lane dan juga GPL pakai Jawhead. Teman-teman bisa lihat power pick off-nya Ejector, The Way of Dragon, dan bawa Lunox. Menurut gua, Slate ini pinter banget untuk mainin dua bush, kanan dan kiri. Jadi dengan Chow, Jawhead, dan Lunox, ini pola permainan 3 orang ini aja udah cukup untuk memberikan pressure ke arah lawan-lawannya. Termasuk RSG Singapura di game ini. Karena kebetulan di game ini Slate itu menangin bagaimana cara gankingnya mereka. Cara gankingnya mereka adalah JPL ngamanin satu rumput yang dimana Adamirnya itu ngumpet di rumput yang berbeda. Jadi kalau misalkan JPL-nya di bawah, Adamirnya di atas. Mereka pegang dua bush bersamaan untuk mengendalikan bagaimana mid lane power yang mereka pegang atau mid lane control yang mereka pegang agar nanti damage dealernya, eksekutornya bisa mengulur waktu dan mempersiapkan bagaimana cara counter setupnya. Dan ini berkali-kali Jawhead Lunox ini bisa jadi combo yang benar-benar mematikan sih. Di Ejector, di Chaos Assault, siapapun yang dipegang atau di burst sama Sayla udah pasti tumbang. Karena kita tahu lah ya power dari Lunox itu kalau misalkan kita ngomongin single target, dia sakit banget, bukan main. Dan memang tipikal permainan seperti Slate ini beresiko sekali kalau udah late game. Memang beresiko. Karena apa? Karena semakin lama game berjalan, pick off itu tidak bisa dimainkan 100% ketika mulai memasuki menit-menit krusial seperti menit yang ke-12 sampai dengan ke-15. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena memang di menit-menit tersebut momentum fight 5 lawan 5 itu lebih diuntungkan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ketika tim fight-nya berlangsung, RSG Singapura beberapa kali memberikan sebuah tekanan, tapi memang dengan draft yang memang ini single targetnya luar biasa sekali. Gameplay dari Slate ini harus dipertimbangkan bagaimana cara teman-teman dari Todak untuk memenangkan match up team fight. Nah, kebetulan dengan Slate yang main pick off powernya ini tinggi banget. Mungkin nilainya kayak dari 1 sampai 10 dia ada di 8,5. Kebalikannya nih, kita ngomongin Todak ya sekarang. Todak itu untuk team fight-nya dia lebih powerful. Kenapa? Karena Todak sendiri punya meta yang khusus banget mereka ciptakan tersendiri, yaitu adalah Minotaur mid lane. Teman-teman bisa lihat Ciku guys bawa Minotaur dan di sini dia selalu mengendalikan area teritorial team fight. Mereka dapat turtle pertama dan mereka selalu mau team fight untuk turtle yang keberapapun. Karena apa? Karena turtle sharing gold. Lalu mereka mendapatkan EXP bersama-sama, mendapatkan sebuah keuntungan untuk team fight. Dan Minotaur mid laner ini kenapa bisa jadi meta untuk Todak? Karena di menit 2 aja dia udah mendapatkan level yang keempat. Dan level keempat tersebutlah yang membuat Minotaur jadi lebih powerful di dalam area setup team fight. Apalagi turtle yang dimana tempatnya sangat sempit sekali di river. Minion Fury itu kan luas banget. Dan menurut gua mungkin Slate harus mempertimbangkan Digi untuk di-pick ketika memang Ciku guys mengamankan Minotaur sebagai mid lanernya. Karena kalau boleh jujur-jujuran ya, di pertandingan Malaysia versus Singapura ini gue juga cukup menunggu sih bagaimana nanti Todak dengan meta yang selalu mereka ciptakan, meta unik yang selalu menjadi pusat perhatian dari teman-teman yang ada di Malaysia. Bahkan sempat dulu Mia Retribution juga kan munculnya dari Malaysia. Dan gue sangat menunggu sekali bagaimana cara Slate untuk menghentikan power dari Todak. Karena gue ngerasa Slate itu emang kuat banget untuk main pick off, kuat banget untuk main culik-culikan. Sementara Todak itu kebalikannya, mereka itu kuat untuk melakukan team fight, terutama rival. Kalau misalkan rival ini ya, dia pegang tipikal-tipikal jungler damage dealer yang magical kayak Gusion, Aemon, Karina. Wah, ini rival juga kalau mau bilang ngeri sih ngeri banget dia. Karena dia tipikal-tipikal pemain assassin yang on point. Namun minusnya untuk Todak juga, ketika mereka membawa tank jungler, power mereka tidak se-power mungkin ketika mereka mendapatkan kemenangan pas melawan tim Hak di sini salah satunya. Karena memang pas aku lihat sendiri pun, ketika mereka membawakan tipikal-tipikal damage dealer magical kayak gini, kayak tim Todak bawa sekarang, ini kan sebenarnya rival nutupin
damage magical dari Chiku, karena Chiku sebagai mid laner tidak membawa mage. Jadi damage-nya ada di rival. Sisanya tinggal main hero evac, karena memang Chiku dan juga Yumski di sini berperan sebagai supporting power, supporting system dari Todak dengan tipikal-tipikal hero kayak Faramis yang memang hero teamfight dan juga Minotaur mid lane yang menjadi ciri khas dari tim Todak. Dan tibalah kita pada pertandingan Onyx Philippines versus Aura Fire, yang dimana untuk pertandingan tersebut menurut gua akan terjadi perebutan Minotaur jungler. Sensui dan juga Hai adalah dua pemain Minotaur jungler yang dimana sangat sering sekali untuk membawakan metode tersebut ketika berada di regular season atau di playoff. Dan salah satu permainan yang paling gua tunggu dari Onyx Philippines adalah bagaimana cara mereka melakukan counter setup. Counter setup yang mereka buahkan selalu berada dari Sensui sebagai jungler utamanya. Dan bahkan beberapa kali kita melihat permainan dari Onyx Philippines itu cenderung selalu melakukan babysit terhadap Nets atau gold lanernya. Jadi kalau teman-teman bingung gimana maksud dari babysit dan segala macamnya, intinya Onyx Philippines itu punya gameplay yang cenderung lebih berfokus sama gold lanernya aja. Gold lanernya itu damage dealer, 4 hero sisanya itu adalah 4 hero yang nantinya bakal menjadi badan dari si gold lanernya. Jadi terutama untuk Nets ini yang perlu diperhatikan untuk Aura Fire, karena kalau gue pribadi memandang Onyx Philippines ini adalah tipikal tim yang berfokus untuk gameplay 4-1. 4-1-nya tuh apa? 4-1-nya tuh 4 di depan, 1 di belakang. 1 di belakang itu Nets, si gold lanernya, damage dealernya. Karena Super Friends terkadang yang malah bikin play, yang malah membuahkan sebuah tipikal-tipikal inisiasi juga, tipikal-tipikal inisiator juga, yang selalu nge-follow up apa yang dilakukan sama Rapidut. Dan Nets adalah eksekutornya. Jadi udah ada gambaran lah kalau misalkan 4-1 tuh kayak gimana. Onyx 4 depan semua, Sensui Rapidut, Super Friends there, belakangnya Nets sendirian yang bener-bener di cover, di babysit banget sebagai damage dealer. Dan yang perlu diperhatikan oleh Aura Fire terhadap Onyx Philippines adalah Selenanya Super Friends. Selenanya Super Friends ini nyebelin banget teman-teman, serius. Karena itu adalah sebuah hero power yang perlu untuk dipertimbangkan untuk di-ban. Karena Nets dan Kabuki ini berbeda. Apa tuh bang perbedaannya? Lihat yang ini ya. Ketika di playoff, Kabuki dari Aura Fire tidak membawa Marksman teman-teman. Mereka membawa Benedetta sebagai gold laner. Yang dimana berarti ada dua perbedaan tipikal permainan antara Nets dan juga Kabuki. Kabuki cenderung mungkin lebih independen kali ya, lebih bisa ditinggal sendirian ketimbang Nets. Yang dimana Nets selalu di babysit oleh dua supporting powernya, yaitu adalah Rapidut sebagai roamer dan juga Super Friends sebagai mid laner. Makanya jangan kaget kalau Onyx Philippines nanti akan membawakan metode gameplay Grok Selena, karena itu power mereka sebenarnya. Berbeda dengan Aura Fire. Aura Fire menurut gua kalau ngomongin soal Kabuki ini cukup independen sebagai gold laner. Dia terkadang membawa hero tipikal non-marksman yang dimana sesuai dengan kebutuhan dari Aura Fire. Kenapa? Karena memang power dari Aura Fire tidak bohong. Semua orang ini udah bukan rahasia umum, itu ada di tangan Facehugger. Facehugger mau pakai Yves, Varsha, Lilia, itu tipikal 3 hero powernya dia. Dan perlu dipertimbangkan untuk Aura Fire ketika nantinya ada threat untuk draftnya. Kalau ngomongin soal Facehugger lawan Super Friends, gue juga cukup ngeri karena Super Friends lumayan muda sih kalau melihat dari ini ya, melihat dari umur ya. Tapi macro play, Facehugger, positioning mungkin akan lebih gue poin pluskan di sini. Karena gue cukup percaya kalau ngomongin soal positioning dari Facehugger, apalagi ditambah dengan bagaimana sebuah hero Kadita yang sudah bisa dipastikan nanti bakal mungkin saja ya, tanda kutip mungkin saja bisa menjadi sebuah target ban oleh teman-teman dari Onyx Philippines. Karena kita tahu sendiri Aura Fire dia ada Godiva, dan ketika kita ngomongin soal Godiva nantinya kita ngomongin soal Kadita, nggak jauh-jauh dari sana. Makanya menurut gua perlu dipertimbangkan untuk ban and pick. Ya sama-sama buang ban juga sih sebenarnya. Selena bisa dibuang bannya, Kadita bisa dibuang bannya. Jadi lebih ke arah target ban untuk Aura Fire dan juga untuk teman-teman Onyx Philippines. Cuma menurut gua untuk Aura Fire nih, ngomongin soal Aura Fire, terkadang ada beberapa momen ketika mereka berusaha untuk melakukan endgame dan mereka coba untuk masuk ke arah high ground dan mereka itu miss momen di sana, sehingga comeback bisa terjadi beberapa kali ketika Aura Fire mencoba untuk melakukan endgame. Sehingga menurut gua Aura Fire dengan kemarin menjadi juara ketiga atau second runner up di MPL season ke-10 playoff itu kayaknya udah dapat banyak pelajaran, apalagi kalau misalkan mengamankan beberapa hero yang cukup early game ketimbang nantinya ketika mereka udah mulai masuk ke arah 15 menit ke atas, ternyata hero mereka itu hero mid game, bukan hero late game. Mereka yang malah kemakan oleh gameplay yang memang cenderung lebih menuju ke arah late game.
Jadi untuk Aura Fire mungkin koreksinya tuh, kalau dari sudut pandang gue pribadi ya, ini bagaimana cara mereka mengeksekusi gamenya, apalagi lawannya Onyx Philippines yang memang high ground power fight-nya dari nilai 1 sampai 10 mungkin gue nilai 9. Bahkan Blacklist aja sempat hampir beberapa kali terkena comeback loh oleh Onyx Philippines, walaupun ya Blacklist yang tetap menang. Dan kayaknya udah cukup sampai situ aja untuk di video kali ini. Untuk pre-match analis yang hari ketiga mungkin akan gue upload lebih malam, karena memang kan pertandingannya sampai malam. Jadi yang buat teman-teman yang nonton sampai saat ini, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan pengen gue remind juga buat teman-teman yang lagi pada nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Tulis opini kalian soal match day 2 dari MPLI. Dan kalau begitu gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan tetap jangan lupa bahagia. Dadah.